Ini adalah pasukan pengaman presiden. Wah, luar biasa nih. Ya, mungkin Pak Sandy bisa bukakan profilnya nih. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini profilnya ya, dengan baret hijaunya nih ya. Dan ini tidak ada rekayasa teman-teman. Jadi ini sungguh-sungguh satu testimoni malam hari ini yang mungkin bisa membuka wawasan teman-teman semua, sehingga teman-teman juga terinspirasi untuk menjalankan bisnis ini sama seperti mereka. Bayangkan para pahlawan kita ini ya, mereka menjaga keamanan nasional ya kan. Dan yang pertama ini adalah Pak Roni Albagas, di mana beliau saat ini masih aktif ya di Pas Pampres, di mana sebelumnya tidak punya tabungan investasi, dan sekarang melalui 3i Networks bukan hanya memiliki proteksi investasi, tetapi bahkan sudah memiliki satu posisi bronze agency. Beliau bergabung di 3i Network 12 Januari 2017. Dan teman-teman bisa lihat di layar ya, pada Januari 2018 sudah mencapai posisi bronze agency, dan saat ini beliau tinggal di sepertinya ada kebocoran mikrofonnya. Sudah dimatikan semua? Oke. Ya, ini masih ada yang ya. Oke, nah sekarang kita akan panggil langsung testimoni kita yang pertama, seorang Pas Pampres yang masih aktif bertugas, Bapak Roni Albagas dari Jakarta, Bronze Agency Indonesia. Selamat malam, Pak Roni. Ya, halo, selamat malam, Pak Roni. Ya, baik, selamat malam, Pak Roni. Ya, selamat malam, Pak Sandy. Ya, dengan Frans, Pak. Tadi Pak Sandy yang barusan, Pak. Oh iya, Pak Frans. Saya lupa. Oke, Pak. Sebelum saya oper, mungkin saya ucapkan selamat ulang tahun nih, Pak. Ya, katanya ulang tahun nih, Pak Gusmik. Ya, terima kasih ya. Kebetulan. Dan cepat naik posisi, Pak, katanya, Pak. Pesan sponsor ya, Pak. Amin. Ya, ini kalau dilihat dari sekarang nih, Pak Roni saat ini sedang tidak berpakaian dinas seperti warga negara biasa ya, Pak ya. Iya, tapi betul, kalau aslinya sedang berdinas mungkin ngeri-ngeri sedap nih, Pak ya, penampilannya, Pak. Iya. Ya, silakan Pak Roni, mungkin bisa diceritakan kisahnya bagaimana Pak Roni bisa berkenalan dengan 3i Network sampai berposisi bronze agency, padahal saat ini masih aktif sebagai Pas Pampres ya, dan bahkan saya yakin masih banyak teman-teman yang belum percaya bahwa Pak Roni ini adalah Pas Pampres nih, Pak. Mungkin boleh sharing sedikit ya, Pak. Silakan, Pak. Langsung saja tempat dan waktu saya persilakan, Pak. Mari, Pak. Baik, terima kasih Pak Frans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua, mitra 3i semuanya yang hadir untuk menonton di sini ya. Jadi saya bercerita rekan-rekan bagaimana perjalanan saya ikut di 3i Network ini, rekan-rekan. Jadi awal mula saya ikut di 3i ini rekan-rekan ya. Dulu saya diajak 2016 sama Bribka Rahman, yaitu satu letting dengan Om Gusmik ya. Saya kenal dengan Bribka Rahman waktu itu saya masih ikut salah satu artis ternama di Indonesia ya, yaitu Raffi Ahmad. Saya ngikut beliau kurang lebih 3 tahun setengah, hampir 4 tahun ikut beliau. 2016 saya ditawarkan bisnis ini sama Bribka Rahman. Waktu itu beliau menawarkan program ini ke saya sempat masih nolak, rekan-rekan, masih nolak. Waktu itu saya diajak, saya bilang ke Bang Rahman, Bang, saya bilang ini bisnis apaan? Kayaknya saya bilang bisnisnya ini bisnis ngajak-ngajak orang. Saya bilang saya males ngajak bisnis begini, Bang. Saya bilang kerja itu yang nyata-nyata aja, saya bilang. Saya udah ikut Raffi ini udah enak, Bang. Saya bilang setiap bulan dapat gaji. Kalau ini sih bilang ngajak-ngajak orang, males saya bisnis seperti ini. Pertama Bang Rahman menawarkan seperti itu, saya masih menolak, rekan-rekan ya. Dan Bang Rahman ternyata beliau orangnya ini tidak pernah menyerah.
beliau selalu ya follow up saya lewat handphone, walaupun lewat handphone, telepon dan via WA. Kalau ketemu pun pasti selalu ngajak saya. Waktu itu saya masih belum mau. Nah, pada saat 2016 November waktu itu saya resign, saya keluar dari Raffi, ya saya udah nggak ikut Raffi lagi. Nah, waktu itu beliau follow up saya lagi, nemuin saya waktu itu, Bang ini bagus Bang, program bagus, saya bilang. Dari situ saya mulai agak tertarik tuh, Habis itu, oke Bang, saya bilang saya minta brosurnya. Nah, saya dikasih brosur sama beliau. Saya brosur itu belum sempat baca, saya lipat aja. Nyampe rumah, saya lihat brosur itu. Setelah nyampe rumah brosur itu saya lihat, dari situ saya mulai browsing, buka-buka di Google. Saya bilang kantornya di mana sih rekan-rekan? Habis itu ternyata kantornya yang paling dekat dengan rumah saya itu di Gelong. Saya datang ke situ rekan-rekan. Padahal waktu itu saya belum join. Saya pengen lihat dulu kantornya. Bener nggak? Ada nggak? Ternyata kantornya ada rekan-rekannya di situ. Saya datang ke situ. Padahal waktu itu saya belum join. Setelah saya yakin bahwa kantornya itu ada, di situ saya mulai keyakinan saya timbul. Dari situ saya telepon Bang Rahman. Saya bilang, Bang, kapan ada waktu? Oh bisa Bang, besok pun bisa. Nah, waktu itu kalau tidak salah hari Minggu, Bang Rahman saya bilang, Bang, kalau bisa Abang datang ke rumah. Datang waktu itu, Bang Rahman itu jam 4 sore ke rumah, ngobrol, cerita-cerita. Waktu itu saya belum mudeng program ini, tentang bisnisnya pun saya belum mudeng. Bang Rahman menjelaskan cerita panjang lebar, saya pun belum nyambung, ya belum ngerti. Yang penting intinya saya bilang, saya nabung dulu Bang, saya nabung dulu. Karena waktu itu saya memang belum punya tabungan. Saya berpikir waktu itu anak saya waktu itu usia 2,5 bulan rekan-rekan ya. Dari situ saya mulai rundingan sama istri. Saya bilang, ini anak saya 2,5 bulan, anak laki-laki. Saya bilang kalau disunat umur 6 tahun 7 tahun ini disunat pasti kan butuh biaya. Namanya anak laki-laki. Apalagi kalau kita anak pertama pasti kan pengen rame-rame, pengen hajat, pengen ngundang teman-teman dan saudara. Saya berpikir sama istri, udah lama, saya bilang nabung aja dulu. Saya bilang kan 5 tahun nih, saya bilang kita nabung, anak sekarang ini 2,5 bulan. Umur 6 tahun kan, 7 tahun nih, tabungan udah selesai semua. Kita punya tabungan. Oh ya udah, kata istri saya, silakan. Habis itu saya nggak banyak berpikir, kan waktu itu saya nabung 2 atas nama saya dan istri saya. Saya langsung buka polis. Habis itu selesai, tanda tangan sama Bang Rahman semua selesai. Pokoknya saya nabung 2. Saya tidak banyak berpikir lagi, saya langsung nabung 2. Nah setelah itu Bang Rahman kembali. Nah istri saya tuh mulai bisik-bisik lagi, mulai mempengaruhi saya lagi. Ya hati-hati loh, jangan-jangan ini investasi bodong lagi deh. Sekarang kan rawan investasi bodong. Saya bilang udahlah bismillah aja Mas. Saya bilang nggak mungkin. Saya bilang kayaknya Bang Rahman nggak mungkin yang ngejerumusin kita. Kayaknya beliau mau bantu kita. Saya bilang. Ya udah kata istri saya, boleh ikut di sini, nabung di sini, tapi jangan ngutik-ngutik dari gaji. Waduh, tambah pening saya. Boleh nabung, tapi nggak boleh ngutik-ngutik dari gaji. Gimana caranya? Nah, saya mulai telepon lagi sama Bang Rahman tuh. Bang Rahman, gimana nih saya bilang, saya boleh nabung, tapi nggak boleh ngutik-ngutik dari gaji sama istri saya. Gimana Bang caranya? Kata Abang kan ada bisnisnya. Iya Bang, ada bisnisnya, kata Bang Rahman. Nggak usah pusing ya. Abang sekarang buat daftar nama. Siapa kira-kira yang mau dipresentasi? Nanti saya bantu presentasi. Saya bilang, Bang, saya belum bisa ngomong. Nanti saya bantu. Sama Bang Rahman meyakinkan saya, akhirnya saya mulai buat nama di situ ya, mulai daftar nama. Alhamdulillah waktu itu saya buat daftar nama, kawan-kawan saya, teman-teman saya, kerabat-kerabat saya yang paling dekat, sekitar ada 12 orang. Saya buat daftar nama dan alhamdulillah waktu itu 5 orang langsung join di bulan Januari. Waktu itu saya tepat Januari tanggal 2017, tanggal 12 Januari saya join. Alhamdulillah dari daftar nama 12 orang itu saya dapat 5 orang rekan-rekan. Saya langsung dapat elit ya. Dan bonus bulan Februarinya masih ingat saya, bonus pertama saya itu 971.000 rekan-rekan. Nah, di situ saya senang sekali. Ternyata benar. Ini bonusnya masuk ke rekening saya rekan-rekan ya. Di situ saya tambah yakin lagi. Saya dengan bangganya tuh melihat statement bonus, saya kasihkan ke istri saya. Mah, tuh lihat, saya bilang ini bonus bener nih Mah masuk ke rekening. Istri saya masih belum senang. Oh iya katanya. Masa sih? Iya saya bilang, Mah ini saya bulan ini saya bilang Februari udah nggak nabung gratis, udah nggak bakal minta dari kamu, saya bilang.
Oh iya, ya udah bagus lah kalau gitu. Nah, dari situ rekan-rekan saya diarahkan sama beliau, sama Bang Rahman, suruh ikuti BOP di Wisma Sejahtera. Alhamdulillah, saya hadir di situ ikut BOP. Nah, setelah saya datang ke BOP, rekan-rekan, di situ saya lihat banyak orang, saya makin kaget lagi. Oh, ternyata program ini benar-benar luar biasa ya. Saya lihat di situ ada yang muda, ada yang tua, dan banyak profesional juga yang ikut di situ ya, yang bekerja. Contohnya ada salah seorang manajer atau salah seorang pekerja di bidang tertentu yang hadir di situ. Itu yang membuat tambah saya yakin lagi. Dan akhirnya setelah saya ikut BOP pertama itu, di situ saya mulai buat daftar nama lagi. Saya selama 3 bulan itu masih dibantu sama Bang Rahman, sama upline saya, sama leader saya, sama Bribka Rahman. Saya dibantu lagi, saya buat daftar nama rekan-rekan. Saya bulan Februarinya alhamdulillah dapat elit lagi rekan-rekan. Bonus saya kurang lebih waktu itu di bulan Maretnya 1.100.000. Di bulan Maretnya rekan-rekan saya dapat elit lagi rekan-rekan. Jadi saya 3 bulan berturut-turut saya dapat elit. Karena memang saya ngejar harus nabung gratis. Karena memang dari istri saya itu boleh nabung, jangan ngutik-ngutik dari gaji. Disitulah yang membuat saya terus bergerak. Dan sampai sekarang saya terus bergerak. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, saya mulai join 2017 12 Januari, Februari, Maret, April, Mei. Saya masuk posisi tim agensi, dan alhamdulillah di situ saya di bulan Agustusnya saya posisi leader agensi, dan di Januari 2018 saya posisi Brown agency rekan-rekannya. Dari situ saya mulai belajar, ikut training rekan-rekan, saya ikut hadir BOP, ada training leader di Bekasi, saya hadir. Pokoknya setiap ada pertemuan dimanapun rekan-rekan saya hadir. Dulu waktu saya memulai bisnis ini masih belum banyak rekan-rekan ya, BOP di daerah itu masih belum ya, masih susah kita mau nyari tempat BOP. Kalau sekarang rekan-rekan sangat luar biasa sekali, BOP sekarang sudah di mana-mana rekan-rekan ya, sudah di seluruh Indonesia sudah ada. Nah dari situ saya mulai sharing rekan-rekan ya. Saya waktu itu pun mau telepon Om Gusmik ya, mau telepon Bang Gusmik, itu saya masih sungkan rekan-rekan, masih ragu, masih takut. Kenapa? Karena waktu itu saya memang belum kenal sama beliau, hanya lihat di foto saja. Saya konfirmasi lagi ke Bang Rahman, Bang Rahman, boleh nggak saya bilang, saya sharing ke Bang Gusmik. Saya bilang kalau misalnya saya telepon langsung, kalau misalnya ada apa-apa, oh nggak apa-apa, kata Bang Rahman, langsung aja telepon Om Gusmik. Beliau itu letting saya, enak ke orangnya. Nah dari situ saya mulai komunikasi dengan beliau, saya sharing, dan alhamdulillah saya dapat masukan dari leader top ya, seperti Bang Gusmik. Dari situlah kata Bang Gusmik, Bang ini bisnis jaringan Bang, bisnis networking, jadi abang harus buat wadah. Kalau misalnya abang mau cepat berkembang di jaringan ini, abang harus buat wadah rekan-rekan. Dan alhamdulillah ilmu yang Om Gusmik tularkan ke saya terapkan. Alhamdulillah saya setiap bulannya sekarang, setiap malam minggu itu selama 1 bulan full. Jadi saya sekarang mengadakan BOP tim ya. Malam minggu pertama di Cengkareng, malam minggu kedua di Kelapa Dua, Penjeruk, malam minggu ketiganya di Bintaro, malam minggu keempatnya di Wisma Tajur di Ciledug. Dan alhamdulillah rekan-rekan, sekarang dengan kesibukan saya ya, sebagai Pas Pampres ya, saya dinas di Pas Pampres, saya masih aktif ya. Alhamdulillah saya bisa menjalankan bisnis Tria ini, artinya saya sudah bisa sedikit membantu perekonomian keluarga saya yang di kampung ya, untuk perekonomian keluarga saya yang di kampung, dan membantu perekonomian saya juga ya di Jakarta rekan-rekan. Alhamdulillah dari hasil Tria ini saya baru bisa mewujudkan impian motor baru di tahun 2018 kemarin di bulan 11. Saya membeli motor Scoopy untuk hadiah istri saya. Memang itu niatnya, saya memang pengen membelikan sesuatu yang berharga untuk istri saya, karena waktu itu istri saya pengen punya motor sendiri, karena waktu itu kan motor saya masih berdua sama istri saya, jadi pakai gonta-ganti pakai. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa memberikan motor Scoopy terbaru buat istri saya. Dan alhamdulillah dari hasil Tria ini rekan-rekan ya, saya sudah bisa mencicil DP perumahan di daerah Cipondo. Dari hasil Tria ini rekan-rekan, alhamdulillah
dari 3A ini banyak terbantu sekali. Walaupun DP-nya belum lunas, rekan-rekan, tapi saya yakin DP itu sebentar lagi akan lunas ya. Nah, karena memang saya beli perumahan di sana itu kalau DP-nya belum lunas, katanya perumahannya belum dibangun. Jadi makanya rekan-rekan doakan mudah-mudahan di tahun ini saya bisa segera melunasi DP perumahan. Jadi supaya bisa rumah saya cepat dibangun dan supaya saya segera pindah dari kontrakan. Jadi selama ini rekan-rekan ya saya masih seperti kontraktor ya. Jadi ngontrak sini, ngontrak sini, ngontrak sini ya. Saya kurang lebih sudah 14 tahun dinas. Ya masih seperti kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini, dan alhamdulillah rekan-rekan saya dikenalkan di 3A ini sangat sekali terbantu. Alhamdulillah sangat terbantu. Saya punya harapan besar rekan-rekan di 3A ini. Insya Allah untuk kedepannya saya pengen memberangkatkan umroh keluarga saya ya, ibu saya, istri, anak, dan keluarga istri juga rekan-rekan. Itu harapan saya untuk kedepannya. Insya Allah saya yakin saya bakal sukses di 3A ini rekan-rekan, karena saya selalu melihat upline saya yaitu Bang Rahman, Bang Puspo, dan Bang Gusmik ya. Mereka bisa, saya pasti bisa. Karena kenapa? Karena bisnisnya sama, programnya sama, perusahaannya sama. Mereka bisa, saya pasti bisa, dan rekan-rekan pun semua pasti bisa rekan-rekan ya. Yang penting di bisnis ini jangan berhenti ya, jangan berhenti, intinya jangan berhenti. Walau tidak bisa berlari rekan-rekan, kalau misalnya memang tidak bisa berlari ya berjalan. Kalau tidak bisa berjalan ya merangkak. Kalau tidak bisa merangkak ya merayap ya. Kalau bahasa di tentara itu merayap ya. Kalau memang tidak bisa merayap ya walau alam itu diseret saja kalau nggak bisa diapa-apain ya. Jadi rekan-rekan ini testimoni dari saya. Sekian ya mungkin kalau misalnya di lain waktu kita akan berjumpa lagi. Ini jadi testimoni dari saya rekan-rekan. Jadi saya awal mula saya menjalankan bisnis 3A ini memang Bang Rahman itu mengajak saya tidak mudah rekan-rekan, berkali-kali menjumpai saya, berkali-kali lewat telepon dan bertemu berkali-kali. Saya tetap menolak ya rekan-rekan, tapi dengan kegigihan beliau selalu meyakinkan saya bahwa program ini bagus, dan alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Bang Rahman ya, Bribka Rahman. Beliau satu letting dengan Om Gusmik, beliau dinas di Brimob Kelapa II ya. Terima kasih kepada Bang Rahman, terima kasih kepada Bang Puspo, terima kasih kepada Om Gusmik, dan terima kasih kepada top leader semuanya yang sudah membimbing saya sampai sekarang saya bisa sukses. Kepada Pak Budi Haji, Pak Yosep, terima kasih ya, Bu Esther, dan yang lainnya terima kasih banyak ya sharing-sharingnya atas ilmu-ilmunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Roni. Tapi sebelum pergi Pak, ada 1-2 pertanyaan dari saya nih Pak. Ya, kembali banyak teman-teman di luar sana yang terkagum-kagum dengan sharing dari Pak Roni. Tetapi mungkin Pak Roni bisa ceritakan satu kisah pendek saja pengalaman Pak Roni waktu menjadi Pas Pampres nih Pak. Agar teman-teman semua bisa lebih membayangkan, ini Pak Roni waktu tugas Pas Pampres nih beneran apa bohongan nih? Gitu. Boleh Pak, silakan Pak ceritakan sedikit Pak pengalamannya di Pas Pampres Pak. Ya, saya di Pas Pampres itu kan rekan-rekan itu ada terbagi ada 4 grup ya di situ. Ada grup A, grup B, grup C, grup D ya rekan-rekan. Di situ ada grup A khusus presiden, grup B khusus wakil presiden, grup C tamu negara, dan grup D khusus mantan kepala negara ya, karena sekarang mantan kepala negara juga dikawal sama Pas Pampres rekan-rekan. Saya kebetulan saya di grup B, saya di wakil presiden ya. Dengan kesibukan alhamdulillah ya, karena di Pas Pampres ini memang kegiatan padat sekali rekan-rekan ya. Apalagi sekarang mau Pilpres itu padat sekali kegiatan ya. Padat sekali. Jadi kunjungan ke setiap daerah bisa berapa titik rekan-rekan, bayangkan saja ya. Di Pas Pampres itu misalnya ada misalnya ke daerah ini, ke daerah ini, ke daerah ini. Jadi apalagi sekarang kampanye ini bisa berapa titik kita kunjungin. Ya dengan kesibukan saya di Pas Pampres rekan-rekan, alhamdulillah sebenarnya justru saya bilang di bisnis ini tuh saya
sangat terinspirasinya. Kenapa? Luar biasa sekali rekan. Justru saya setiap keluar daerah, ya, setiap mengawal, saya ketemu teman, saya bercerita tentang program ini rekan-rekan. Ya, jadi setiap saya keluar daerah kemana-mana, saya bercerita program ini. Ini saya bilang program yang sangat luar biasa rekan-rekan ya. Kita tidak repot-repot, tidak bawa barang, tidak maksudnya tidak bawa apa-apa. Hanya modalnya apa rekan-rekan? Modalnya ya kata kasar ini, modalnya cocot doang rekan-rekan. Asal rekan-rekan ini mau ngomong, ya, mau bercerita. Karena teman-teman kita di luar ini rekan-rekan, mereka itu tidak tahu program ini kalau program ini bagus. Nah, inilah tugasnya rekan-rekan, tugasnya kita sebagai mitra 3i ya, menceritakan program ini bahwa program ini bagus. Dan alhamdulillah rekan-rekan ya, saya setiap ada kunjungan keluar daerah ya, saya bercerita tentang program ini dan alhamdulillah yang penting kita bercerita saja, urusan join atau tidak join biarkan yang Maha Kuasa rekan-rekan yang menyentuh hatinya mereka. Yang penting niat kita, niat baik, bercerita kepada rekan-rekan. Contohnya ada mitra downline saya, Om Hasbi ya, Om Hasbi. Selamat malam Om Hasbi, mungkin nonton juga. Beliau sekarang ada di Batam, lagi ada kegiatan di sana di Batam. Dan alhamdulillah beliau di sana semalam closing orang Batam 2 orang. Om Hasbi ya, selamat ya closing semalam. Inilah saya bilang luar biasa rekan-rekan program 3i. Yang penting kita mau, kita niat rekan-rekan ya. Yang penting kita mau bercerita, jangan malu, jangan gengsi. Karena kalau kita malu, gengsi, nggak bakal bisa bayar cicilanmu rekan-rekan ya. Itu kalau misalnya itu prinsip saya rekan-rekan. Kalau saya gengsi, males ngomong, males bercerita kepada rekan, nanti yang bayar cicilan rumah saya siapa? Yang bayar cicilan motor saya siapa rekan-rekan? Itulah rekan-rekan. Jadi hilangkan gengsimu. Kalau kalian gengsi, kalian nggak akan bisa bayar cicilan dengan gengsimu. Terima kasih Pak Pran. Baik. Ya, terima kasih. Itu tadi Pak Roni Ahmad, Pas Pampres aktif yang masih bertugas sampai sekarang untuk menjaga keamanan dari Wakil Presiden yang saat ini menjabat. Terima kasih sekali lagi Pak Roni atas sharingnya. Selamat bertugas dan semoga cepat naik posisi ya Pak Roni. Amin. Terima kasih Pak Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.